Sebuah studi besar baru saja menemukan bahwa pria yang mengonsumsi obat GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy mengalami tingkat disfungsi ereksi yang jauh lebih rendah dibandingkan pria yang menjalani pengobatan penurunan berat badan lainnya. Para urolog menyebut temuan ini tidak terduga. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Dan apakah ini bisa mengubah cara kita menangani DE? Selamat datang kembali di channel ini. Jika Anda peduli dengan kesehatan dan mengikuti revolusi GLP-1, Anda mungkin sudah mendengar tentang manfaatnya untuk penurunan berat badan, kontrol gula darah, dan kesehatan jantung. Namun hari ini kita akan membahas sesuatu yang belum banyak dibicarakan orang, yaitu hubungan antara obat-obatan ini dan kesehatan seksual pria. Saya akan memandu Anda melalui 5 hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, mengapa disfungsi ereksi lebih umum dan lebih kompleks dari yang kebanyakan orang sadari? Kedua, apa yang sebenarnya ditemukan oleh studi tersebut? Ketiga, mekanisme biologis yang mungkin menjelaskan hasil ini. Keempat, apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk mendukung kesehatan Anda? Dan kelima, wawasan mengejutkan tentang siapa yang paling banyak mendapat manfaat. Tetaplah bersama saya karena topik ini akan menjadi sangat menarik. Mari kita mulai dengan masalahnya sendiri, karena disfungsi ereksi jauh lebih luas daripada yang disarankan oleh lelucon dan iklan. Menurut Massachusetts Male Aging Study, sekitar 52% pria berusia antara 40 hingga 70 tahun mengalami DE dalam beberapa derajat. Ini bukan masalah kecil, ini adalah mayoritas. Dan untuk pria di bawah 40 tahun, angkanya telah meningkat secara konsisten selama 2 dekade terakhir. Inilah yang membuatnya kompleks. DE jarang hanya satu hal saja. Ini biasanya merupakan sinyal dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, tidur yang buruk, stres tinggi, testosteron rendah, semuanya berkontribusi. Bahkan, para kardiolog sering menyebut DE sebagai sistem peringatan dini untuk penyakit jantung, karena pembuluh darah yang melayani area tubuh tersebut lebih kecil dan menunjukkan kerusakan lebih awal dibandingkan pembuluh yang lebih besar di sekitar jantung. Jadi, ketika seorang pria mengembangkan DE di usia 40-an, itu bukan sekadar masalah kualitas hidup. Ini mungkin merupakan gambaran awal dari apa yang akan terjadi secara kardiovaskular dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Konteks ini sangat penting ketika Anda mulai melihat apa yang dilakukan obat GLP-1 di dalam tubuh, karena tumpang tindih antara cara kerja obat-obatan ini dan penyebab DE sangatlah mencolok. Itulah yang ditemukan para peneliti, dan hal itu mengejutkan banyak orang di bidang urologi. Sekarang mari kita bahas studinya. Para peneliti mempublikasikan temuan yang meneliti lebih dari 200.000 pria dengan diabetes tipe 2 dan obesitas, membandingkan mereka yang diobati dengan agonis reseptor GLP-1 seperti semaglutide dengan mereka yang diobati dengan obat anti-diabetes lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi obat GLP-1 memiliki insiden diagnosis disfungsi ereksi yang jauh lebih rendah selama periode tindak lanjut. Para urolog tidak mengharapkan perbedaannya akan sebesar itu. Jadi, apa mekanismenya? Agonis reseptor GLP-1 bekerja melalui beberapa cara yang saling berhubungan. Mereka mengurangi berat badan, yang secara langsung meningkatkan kadar testosteron dan keseimbangan hormonal. Mereka menurunkan gula darah dan mengurangi resistansi insulin, yang melindungi sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah Anda. Kesehatan endotel adalah segalanya dalam hal fungsi ereksi, karena ereksi pada dasarnya adalah peristiwa vaskular. Ini membutuhkan sinyal pembuluh darah yang sehat dan produksi nitrat oksida yang kuat. Obat GLP-1 juga mengurangi peradangan sistemik, dan peradangan kronis tingkat rendah adalah salah satu pemicu senyap utama kerusakan vaskular di seluruh tubuh. Selain itu, obat-obatan ini meningkatkan tekanan darah dan profil lipid. Setiap efek tersebut menyentuh akar penyebab disfungsi ereksi. Itu bukan hanya satu jalur. Itu adalah 5 atau 6 jalur yang bekerja secara bersamaan, yang kemungkinan besar menjadi alasan mengapa para peneliti melihat hasil yang begitu signifikan.
Ini membawa kita ke sesuatu yang lebih luas dan terus terang, lebih menjanjikan. Sudah lama, pembicaraan seputar DE terfokus pada manajemen gejala. Penghambat fosfodiesterase seperti sildenafil adalah obat yang efektif dan tidak ada yang salah dengan menggunakannya. Namun, mereka bekerja dengan meningkatkan aliran darah pada saat itu. Mereka tidak memperbaiki disfungsi vaskular yang mendasarinya. Mereka tidak membalikkan kerusakan metabolik. Apa yang ditunjukkan oleh penelitian GLP-1 ini adalah bahwa ketika Anda benar-benar mengatasi akar penyebabnya, yaitu disfungsi metabolik, peradangan, kerusakan vaskular, Anda mungkin mendapatkan perbaikan nyata dalam fungsi ereksi sebagai manfaat turunan, bukan sebagai efek samping, tetapi sebagai konsekuensi dari tubuh yang menyembuhkan diri di tingkat yang lebih mendasar. Ini menggembirakan karena mengubah sudut pandang dari mengelola gejala menjadi benar-benar memulihkan fungsi. Dan ini membuka pintu untuk bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendukung sistem biologis yang sama ini? Karena tidak semua orang mengonsumsi atau harus mengonsumsi obat GLP-1. Mereka membutuhkan resep. Mereka memiliki efek samping. Mereka tidak cocok untuk semua orang. Namun jalur yang mereka kerjakan, kesehatan vaskular, peradangan, keseimbangan metabolik, adalah jalur yang juga bisa Anda pengaruhi melalui gaya hidup, nutrisi, dan suplemen yang tepat. Berbicara tentang mendukung jalur-jalur tersebut secara alami, satu hal yang saya rekomendasikan untuk ditelusuri adalah suplemen L-arginin, berkualitas tinggi, atau suplemen pendukung nitrat oksida. Nitrat oksida adalah molekul sinyal yang memberitahu pembuluh darah untuk rileks dan melebar, yang sangat penting bagi kesehatan kardiovaskular maupun seksual. Suplemen nitrat oksida yang baik bekerja pada salah satu jalur inti yang sama, yang didukung oleh obat GLP. Saya akan meninggalkan tautan di deskripsi untuk yang menurut saya layak Anda pertimbangkan. Baiklah, jadi apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan sekarang, terlepas dari apakah Anda sedang mengonsumsi obat apapun? Mari kita menjadi praktis. Nomor 1 adalah periksakan penanda metabolik Anda. Itu berarti glukosa puasa, HbA1c, kadar testosteron, panel lipid, dan tekanan darah. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak Anda ukur, dan banyak pria tidak mengetahui angka-angka mereka. Nomor 2 adalah prioritaskan olahraga kardiovaskular. Bahkan sedikit 50 menit seminggu, olahraga kardiointensitas sedang telah terbukti meningkatkan skor fungsi ereksi secara independen dari penurunan berat badan. Olahraga secara langsung merangsang produksi nitrat oksida di pembuluh darah Anda. Nomor 3 adalah kurangi asupan makanan ultra olahan. Kerusakan endotel akibat diet tinggi karbohidrat olahan dan minyak biji-bijian bersifat kumulatif dan nyata. Menggantinya dengan makanan utuh, lemak sehat, dan protein tanpa lemak memberikan perbedaan yang terukur dalam kesehatan vaskular dari waktu ke waktu. Nomor 4 adalah jaga kualitas tidur Anda. Testosteron diproduksi terutama selama tidur nyenyak. Pria yang secara konsisten tidur kurang dari 6 jam menunjukkan kadar testosteron yang jauh lebih rendah dan tingkat DE yang lebih tinggi. Hal ini sering diabaikan, namun bisa diperbaiki. Nomor 5 adalah kelola stres dengan penuh kesadaran. Kortisol yang secara kronis meningkat akibat stres menekan produksi testosteron dan fungsi vaskular. Olahraga, latihan pernapasan, waktu di alam, ini bukan tambahan opsional. Ini adalah kebutuhan biologis. Inilah wawasan mengejutkan yang saya janjikan kepada Anda. Pria yang tampaknya paling banyak mendapat manfaat dalam studi GLP-1 bukanlah pria dengan obesitas paling parah. Mereka seringkali adalah pria dalam rentang sedang yang memiliki disfungsi metabolik, artinya gula darah yang meningkat, resistansi insulin tahap awal, dan peradangan kronis, namun belum mengembangkan penyakit yang nyata. Ini penting karena menantang gagasan bahwa Anda harus menunggu sampai sesuatu menjadi sangat buruk sebelum mengambil tindakan. Jendela di mana intervensi paling efektif seringkali lebih awal dari yang kita pikirkan. Pria dalam usia 40-an dan awal 50-an yang membawa sedikit kelebihan berat di bagian perut, tidur dengan buruk,
dan merasakan penurunan energi dan vitalitas secara bertahap seringkali berada tepat di jendela tersebut. Kerusakan metabolik sedang menumpuk, tetapi belum menjadi tidak dapat dibalikkan. Bagian mengejutkan lainnya bersifat psikologis. Beberapa peneliti mencatat bahwa peningkatan fungsi ereksi dalam kelompok studi ini berkorelasi dengan peningkatan signifikan dalam skor kualitas hidup, kepercayaan diri, dan kepuasan hubungan. Efek riak dari mengatasi masalah ini jauh melampaui aspek fisik. Itulah konteks penting mengapa menganggap serius hal ini bukan tentang kesombongan. Ini benar-benar tentang kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Izinkan saya menyatukan semuanya. Sebuah studi besar menemukan bahwa obat GLP-1 secara signifikan mengurangi tingkat disfungsi ereksi pada pria dengan obesitas dan diabetes. Alasannya tampaknya adalah bahwa obat-obatan ini menyerang 5 atau 6 akar penyebab DE secara bersamaan, termasuk kerusakan vaskular, peradangan, resistansi insulin, dan ketidakseimbangan hormonal. Anda tidak perlu mengonsumsi obat GLP-1 untuk mendapat manfaat dari mengatasi akar penyebab yang sama tersebut. Olahraga yang tepat, tidur yang lebih baik, nutrisi dari makanan utuh, dan suplemen yang cerdas bekerja pada jalur yang sama tersebut. Dan waktu terbaik untuk bertindak adalah lebih awal dari yang Anda pikirkan. Bukan ketika sesuatu menjadi serius, tetapi ketika Anda pertama kali memperhatikan sinyal-sinyalnya. Jika video ini menambah pemahaman Anda, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Ini benar-benar membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Dan minggu depan kami akan membahas topik yang terhubung langsung dengan topik ini, yaitu hubungan antara penurunan testosteron dan sindrom metabolik, serta apa yang dikatakan penelitian terbaru tentang membalikannya. Anda tidak ingin melewatkan yang satu itu. Sampai jumpa saat itu.